Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Tergerak, bergerak, menggerakkan. Bapak Ibu guru hebat, saya Heni Pratiwi, calon guru penggerak Angkatan 8 DKI Jakarta dari SDN Utan Kayu Utara 07 akan menyampaikan koneksi antar materi dari modul 2.1 mengenai pembelajaran berdiferensiasi. Sebelumnya, saya akan menyampaikan apa itu pembelajaran berdiferensiasi. Pembelajaran berdiferensiasi adalah proses pembelajaran dengan orientasi pemenuhan kebutuhan belajar murid. Lalu, bagaimana pembelajaran berdiferensiasi dapat diterapkan di kelas? Pembelajaran berdiferensiasi dapat diterapkan di kelas dengan cara yang pertama, menentukan tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran harus didefinisikan secara lengkap dan jelas. Selanjutnya, melakukan pemetaan kebutuhan belajar murid sesuai dengan kesiapan belajar, minat belajar, dan profil belajar murid. Selanjutnya, kita harus menentukan strategi pembelajaran berdiferensiasi mana yang akan diterapkan di kelas. Apakah berdiferensiasi konten, proses, atau produk. Setelah itu, kita juga harus menciptakan lingkungan belajar yang mendukung dan melakukan asesmen atau penilaian berkelanjutan. Kemudian, bagaimana pembelajaran berdiferensiasi dapat memenuhi kebutuhan belajar murid? Sebelum melaksanakan pembelajaran, kita hendaknya memetakan kebutuhan belajar murid melalui sisi kesiapan belajar, yaitu pengetahuan awal dan kapasitas murid dalam mempelajari materi atau keterampilan baru. Selain itu, bisa juga dipetakan dari sisi minat belajar, yaitu pilihan belajar sesuai ketertarikan dalam diri murid agar mereka termotivasi dan terlibat aktif dalam pembelajaran. Bisa juga dipetakan melalui profil belajar, yaitu gaya belajar, kecerdasan majemuk, pengaruh latar belakang lingkungan, dan juga budaya. Selanjutnya, bagaimana pembelajaran berdiferensiasi dapat membantu mencapai hasil belajar murid yang optimal? Kaitannya dengan ini, pembelajaran berdiferensiasi dapat diterapkan menggunakan 3 strategi pembelajaran berdiferensiasi, yaitu yang pertama, diferensiasi konten, di mana menggunakan materi atau konten ajar yang beragam. Kemudian, strategi yang kedua adalah diferensiasi proses, yaitu proses dan bimbingan selama pembelajaran yang berbeda-beda. Kemudian, yang ketiga adalah diferensiasi produk, di mana menggunakan hasil belajar, hasil latihan, penerapan, produk atau karya yang beragam. Setelah mempelajari modul 2.1, maka keterkaitan materi yang saya hubungkan dari modul 1.1 Filosofi Ki Hajar Dewantara adalah guru harus menerapkan pembelajaran yang berpihak pada murid, menuntun anak sesuai kodratnya. Hal ini sejalan dengan isi dari pembelajaran berdiferensiasi bahwa pembelajaran berdiferensiasi adalah contoh penerapan keberpihakan pada murid karena berorientasi pada pemenuhan kebutuhan murid. Selanjutnya, keterkaitan materi dari modul 1.2 nilai dan peran guru penggerak. Guru harus berpihak pada murid, mandiri, kolaboratif, reflektif, dan inovatif dalam menerapkan pembelajaran agar dapat mewujudkan kepemimpinan murid dalam merdeka belajar. Hal ini juga sejalan dengan isi dari pembelajaran berdiferensiasi bahwa guru harus menerapkan nilai-nilai guru penggerak agar dapat mewujudkan perannya dalam pembelajaran yang berpihak pada murid. Keterkaitan pada modul 1.3, visi guru penggerak. Visi dan prakarsa perubahan harus diupayakan dengan langkah konkret untuk mewujudkan keberpihakan pada murid. Dan pada modul 2.1, pembelajaran berdiferensiasi adalah salah satu langkah konkret atau strategi untuk mewujudkan visi yang berpihak pada murid. Selanjutnya, keterkaitan materi modul 1.4, budaya positif harus diterapkan secara konsisten agar tercipta lingkungan belajar yang nyaman dan menyenangkan. Hal ini juga sejalan bahwa penerapan pembelajaran berdiferensiasi memerlukan lingkungan belajar yang mendukung agar proses dan hasilnya maksimal.
Maka, bisa kita tarik kesimpulan koneksi dari beberapa modul tadi bahwa untuk mewujudkan keberpihakan pada murid dalam pembelajaran, kita harus mengimplementasikan nilai-nilai dan peran guru penggerak dengan mewujudkan visi dan prakarsa perubahan, di antaranya dengan menerapkan budaya positif dan strategi pembelajaran berdiferensiasi, di mana ini semua adalah wujud dari upaya memerdekakan murid dengan merdeka belajar. Sekian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.